Kalau elang ini adalah burung ya, jelas sekali elang adalah burung, kemudian elang terbang ke selatan. Berarti elang itu kan dia adalah burung. Tapi tidak semua burung itu adalah elang kan? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita sangat senang sekali punya kesempatan untuk kita belajar bersama ya, untuk persiapan yaitu seleksi guru P3K tahun 2021 teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk materi ujian dalam seleksi guru P3K sesuai dengan rekon data antara BKN dengan pemerintah daerah yang telah dipublikasikan sebulan yang lalu, itu adalah salah satu materinya, itu adalah tes bakat skolastik teman-teman. Jadi di sini ada tes bakat skolastik ya, yang mana di sini teman-teman perlu mendapatkan yaitu nilai yang bagus supaya nanti bisa lolos P3K ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal dan juga pembahasan untuk soal tes bakat skolastik ya. Jadi di sini semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk bahan belajar, dan saya turut berdoa semoga nanti teman-teman bisa lolos dalam seleksi guru P3K ya. Jadi saat ini mumpung pendaftaran belum dibuka, ini teman-teman perlu mempersiapkan diri. Salah satu usaha persiapan itu adalah dengan cara belajar dengan rajin ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini untuk latihan tes bakat skolastik untuk yang nomor 1 nih ya. Nah, ini nanti kita akan membahas beberapa soal ya sebagai contoh tes bakat skolastik. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru dari saya, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Oke, baiklah teman-teman, coba perhatikan di sini untuk yang nomor 1 ya. Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya. Pada saat kita mengerjakan soal tes bakat skolastik ini, kita pikirannya harus jernih ya teman-teman, konsentrasinya harus tinggi gitu kan. Susi selalu libur di hari Senin. Jadi di hari Senin itu Susi selalu libur ya. Dia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Nah, dia di hari Senin libur, dia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu. Nah, dengan demikian, kira-kira pernyataan yang benar ini yang mana teman-teman? Nah, pernyataannya benar. Apakah Susi lembur di hari Senin? Nah, apakah Susi lembur di hari Senin? Yang B, Susi tidak libur sama sekali minggu depan. Kemudian yang C, ini Susi libur di hari Senin minggu depan. Atau Santi tidak libur sama sekali. Yang E, Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Kira-kira bagaimana? Nah, coba kita baca lagi ya. Susi selalu libur di hari Senin, ya kan? Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Yang digantikan itu adalah siapa? Santi, ya kan? Yang digantikan ini adalah Santi. Dia minta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Berarti jawabannya yang tepat yang apa teman-teman? Nah, di sini berarti jawabannya itu adalah yang ya, jawabnya adalah Susi libur di hari Senin minggu depan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, teman-teman, soal nomor 2 coba diperhatikan. Di sini semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Di sini kita lingkari kata kunci yaitu asosiasi profesi ya. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Pernyataan mana, Cah? Yang A, semua yang hadir bukan dokter. Semua dokter hadir dalam rapat, sementara peserta rapat adalah dokter.
semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi. Jelas saja di sini untuk yang E ini bukan ya. Kalau yang D, semua yang hadir dalam rapat adalah dokter, yang hadir ini belum tentu ya. Kemudian sementara peserta rapat adalah dokter. Kita coba yang ini. Semua yang hadir bukan dokter. Yang hadir semua bukan dokter. Semua dokter hadir dalam rapat. Belum tentu juga. Nah, jawaban yang tepat ini adalah apa kira-kira? Ya, yang C ya. Perhatikan, yang C, sementara peserta rapat adalah dokter. Kenapa? Dokter, nah di sini adalah asosiasi profesi. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Oke, seperti itu ya. Elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. Coba yang A, semua burung adalah elang. Tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung. Yang C, burung bukan elang. Yang D, tidak semua burung elang terbang ke selatan. Yang E, tidak semua burung terbang ke selatan. Kalau elang ini adalah burung ya, jelas sekali elang adalah burung. Kemudian elang terbang ke selatan. Berarti elang itu kan dia adalah burung, tapi tidak semua burung itu adalah elang kan. Beberapa burung terbang ke selatan. Apakah elang ini termasuk? Kira-kira apa jawabannya? Kalau yang A, semua burung adalah elang, ini jelas no. Tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung, ini juga tidak ya. Oke, burung bukan elang. Kurang nyambung kan? Yang D, tidak semua burung elang terbang ke selatan. Elang adalah burung, elang terbang ke selatan. Nah, ini adalah elang terbang ke selatan ya. Yang E, tidak semua burung terbang ke selatan. Yang ke selatan adalah apa? Elang. Kalau elang terbang ke selatan, tapi tidak semua burung terbang ke selatan kan? Karena burung ini bukan hanya elang saja. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E, ya kan? Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika menjawab tes bakat skolastik ya. Oke, baiklah kita lanjutkan ya teman-teman. Berikutnya, nah jawabnya adalah E tadi. Coba perhatikan di sini. Ada 5 orang bersahabat, Yuan, Dian, Nadia, Nisa, dan Yuni. Yang paling muda di antara mereka adalah Yuni. Nah, berarti yang paling muda ini adalah Yuni ini ya, dia paling muda. Yuan tidak lebih tua dibandingkan dengan Dian dan Nadia. Yuan tidak lebih tua, Yuan mana Yuan? Nah, ini berarti lebih muda juga kan? Dia lebih muda dari Dian, dan Nadia. Nah, ini lebih muda ya. Nah, kita tandai LM. Ini LM lebih muda dari Dian dan Nadia. Namun yang paling muda adalah Yuni ya, paling muda. Kita tandai PM. Oke, kita tandai PM ya, paling muda. Selanjutnya, Yuan tidak lebih tua dibandingkan Dian dan Nadia. Yuan tidak lebih tua dari Dian dan Nadia. Ya kan, sudah tadi ya. Hanya Yuan lebih muda dari Nisa. Hanya Yuan yang lebih muda dari Nisa. Nadia lebih tua dibandingkan Dian. Jadi urutan usia kelima orang sahabat tersebut dari yang paling tua ke yang paling muda itu adalah yang mana teman-teman? Kira-kira yang mana? Nah, jelas di sini yang paling muda itu adalah siapa? Coba kita lihat Anissa ini ya. Nah, yang paling muda ini adalah di sini kan untuk yang paling muda adalah Yuni ya. Jadi kita cari dulu kuncinya ya, daripada kita mikir lama-lama.
Ini kan kita disuruh mengurutkan usia kelima sahabat dari yang paling tua, ya kan? Yang paling tua itu berarti yang depan. Jadi yang paling muda ini di akhir kan? Kita lingkari di sini yang paling muda ini adalah Yuni kan? Yuni. Kita cari yang paling muda Yuni yang terakhir. Ini adalah kita tandai dulu, ya kan? Jadi di antara tiga ini kan, ini Yuni paling muda, paling muda. Kemudian setelah ini kita bisa lebih cepat, yaitu cari mana yang paling tua ya. Nah, mana yang paling tua? Kira-kira yang paling tua yang mana? Mungkin kita bisa coba baca lagi ya. Coba perhatikan. Di sini yang paling muda adalah Yuni. Yuan tidak lebih tua dibandingkan dengan Dian dan Nadia. Dia tidak lebih tua, berarti lebih muda kan Yuan. Kemudian hanya Yuan lebih muda dari Nisa. Nadia lebih tua dibandingkan Dian. Nah, berarti yang paling tua ini adalah Nadia. Berarti kita cari yang Nadia. Berarti ini kita tandai yang awalnya Nadia ya. Nah, berarti jawabannya adalah condong antara A atau E gitu kan. Nah, ini berarti dari sini kita sudah lihat jawaban yang tepat adalah yang apa? Jawaban tepat ini adalah yang A, ya kan? Nah, itu. Oke, jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor berikutnya yaitu dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti A, nah ini bisa katakan lebih banyak daripada Koni gitu ya. Nah, bisa kita buat coretan-coretan sederhana gitu, misalkan ya, Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Nah, tidak lebih dari Eka di sini, tapi tidak lebih dari Eka ya, berarti Eka lebih banyak gitu kan. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Siapakah yang dipilih sebagai ketua kelas? Berarti suara yang paling banyak ini adalah siapa? Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Berarti jawabannya ini adalah yang ya C, yaitu Eka. Oke, gitu ya. Demikianlah teman-teman semuanya soal dan pembahasan soal tes bakat skolastik ya untuk P3K dan CPNS. Semoga bermanfaat. Saya terus berdoa semoga teman-teman bisa lolos semua ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.